Halo teman-teman, halo ibu. Bertemu lagi dengan aku Yulia Ratiana Situmorang dengan NPM 2182. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang riwayat hidup seorang komposer yang bernama Claudio Giovanni Antonio Monteverdi atau yang sering disapa Claudio Monteverdi adalah seorang komposer. Ia lahir pada tanggal 9 Mei 1567 di Cremonia, Italia. Ia dibaptis pada tanggal 15 Mei 1567 dan ia meninggal pada tanggal 29 November 1643 pada umur yang ke-76 tahun di Venesia, Republik Venesia. Tempat pemakamannya di Gereja Santa Maria Gloriosa dei Frari. Dan ia merupakan kebangsaan dari negara Italia. Ia juga seorang pemain biola dan konduktor paduan suara gereja pada akhir era musik Renaissance sampai era awal musik barok yang pernah menjadi seorang pendeta. Monteverdi juga menulis komposisi musik religius dan bertema sekuler serta pelopor perkembangan seni Eropa, dan ia juga dikenal sebagai figur berpengaruh dalam transisi antara era musik Renaissance dan Barok. Dia memulai karir di Mantova antara tahun 1590 sampai 1613 dan menjadi konduktor paduan suara Basilica Santo Marcus di Republik Venesia pada akhir riwayat hidupnya. Surat-surat tentangnya yang berhasil diselamatkan memberikan pemahaman tentang kesulitan musisi profesional di Italia saat itu, seperti masalah pendapatan, hubungan patron, klien, dan politik. Ada banyak karya Monteverdi yang telah hilang, termasuk diantaranya merupakan karya-karya panggungnya. Karyanya yang masih ditemukan meliputi 9 buku madrigal, musik-musik religius seperti Vespro della Beata Vergina 1610 dan 3 opera lengkap. Operanya yang berjudul El Orfeo atau pada tahun 1607 merupakan genre opera yang paling awal yang masih dimainkan. Sampai penghujung riwayat di Venesia, Monteverdi masih menulis opera yaitu Su Ritorno de Ulisse in Patria 1639 sampai 1640 dan El Incoronazione di Popea 1643. Monteverdi memulai perkembangan bentuk dan melodi musik yang memainkan teknik basso continue yang unik pada era musik barok. Meskipun banyak madrigal yang ditulisnya mengikuti tradisi polifoni era musik Renaissance sebelumnya, hal itu pun menimbulkan kontroversi berupa kemunculan risalah dari Giovanni Artusi yang mengkritik inovasi musik saat itu, termasuk komposisi Monteverdi, dan memunculkan istilah prima practica dan seconda practica. Kebaruan teknik komposisi yang telah berkembang itu dibela Monteverdi yang membedakan teknik tersebut dibandingkan dengan teknik ortodoks yang mengikuti gaya karya Palestrina. Meskipun karya musik Monteverdi banyak dilupakan pada abad yang ke-18 dan ke-19, komposisinya kembali ditampilkan dan direkam serta berpengaruh penting dalam sejarah musik klasik barat hingga sampai saat ini. Demikianlah video singkat dari saya mengenai tentang riwayat hidup Claudio Monteverdi. Terima kasih yang telah menonton, sampai jumpa kembali, dadah.